Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 9 MTSN 15 Ciamis, jumpa lagi dengan saya. Pada kali ini adik-adik akan belajar tentang biologi, yaitu pada bab sistem reproduksi manusia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang alat reproduksi laki-laki. Mungkin adik-adik bertanya, apa manfaat kita mempelajari tentang alat reproduksi laki-laki? Nah, adik-adik, dengan adik-adik mempelajari alat reproduksi laki-laki, maka adik-adik akan mengetahui struktur, anatomi, dan proses-proses fisiologi dan fungsi alat-alat reproduksi. Dengan adik-adik sudah mengetahuinya, maka adik-adik akan menjaga organ reproduksi dan akan tercapainya suatu kesehatan yang prima. Adik-adik, alat reproduksi laki-laki terbagi menjadi dua bagian. Alat reproduksi laki-laki bagian eksternal atau bagian luar meliputi penis dan skrotum. Alat reproduksi bagian internal atau bagian dalam terdiri dari gonad atau testis, saluran reproduksi atau tubulus, dan kelenjar aksesoris. Adik-adik, alat reproduksi laki-laki bagian luar atau eksternal terdiri dari dua bagian, yaitu gland penis dan yang kedua skrotum. Penis ini merupakan jaringan erektil yang kaya akan corpus cavernosum clitoridis, dan penis ini terlibat dalam proses kopulasi, yaitu proses penghantaran sel spermatozoa ke dalam tubuh wanita, di mana proses fertilisasi pada manusia berlangsung secara internal. Adik-adik, perlu adik-adik ketahui bahwa gland penis ini juga membungkus saluran uretra. Saluran uretra ini merupakan muara saluran terakhir dalam proses reproduksi. Skrotum merupakan kantung yang terdiri atas lipatan dinding tubuh, dan fungsi dari skrotum ini adalah untuk mempertahankan suhu testis agar di bawah suhu tubuh normal, berkisar sekitar 2 derajat Celcius di bawah suhu tubuh normal. Nah, adik-adik, dengan skrotum inilah suhu spermatogenesis tetap terjaga. Adik-adik, untuk alat reproduksi laki-laki bagian dalam atau internal, yang pertama gonad, yang kedua saluran reproduksi atau tubulus, yang ketiga kelenjar aksesoris. Baik, kita bahas yang pertama gonad, yaitu testis. Jumlah testis pada laki-laki ada 2 buah atau sepasang, dan testis ini tepat berada di dalam kantong skrotum. Pada testis inilah adik-adik tempat diproduksi atau dihasilkannya spermatozoa dan hormon testosteron. Jadi, kalau untuk gampang mengingatnya, testis itu adalah pabrik sperma. Setelah sperma diproduksi di testis, maka sperma akan dimatangkan di bagian alat reproduksi laki-laki internal, yaitu epididymis. Epididymis merupakan saluran bergulung-gulung yang sangat panjang yang berfungsi untuk pematangan dan penyimpanan sperma untuk sementara waktu. Setelah sperma diproduksi dan dimatangkan, akan keluar melalui saluran sperma atau dikenal dengan istilah vas deferens. Saluran sperma ini menghubungkan antara epididymis menuju ke kelenjar aksesoris. Nah, adik-adik,
mungkin pernah dengar selain pada wanita, kontrasepsi juga terdapat pada laki-laki atau istilahnya KB yang dikenal dengan istilah vasektomi. Itu adalah pengikatan atau pemotongan bagian vas deferens. Baik, alat reproduksi laki-laki yang berikutnya adalah kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada vesicula seminalis, prostat, dan kelenjar bulbouretra. Nah, perlu adik-adik ketahui, kelenjar aksesoris ini fungsinya untuk mensekresi cairan semen atau cairan sperma. Yang pertama, kelenjar vesicula seminalis. Ini nanti akan menghasilkan cairan semen yang jumlahnya hampir mencapai 60% dari total cairan semen yang diproduksi pada sistem reproduksi laki-laki, di mana vesicula seminalis ini akan menghasilkan cairan semen yang fisiknya kental, berwarna kekuningan, dan bersifat basa. Pada cairan semen ini kaya akan fruktosa, enzim penggumpal, asam askorbat, dan prostaglandin. Nah, adik-adik, untuk kelenjar aksesoris yang kedua itu adalah prostat. Prostat di sini adalah kelenjar aksesoris yang akan menghasilkan cairan semen yang lebih encer dibandingkan yang diproduksi oleh vesicula seminalis tadi. Pada prostat ini dihasilkan juga enzim pepsinogen, lisosim, amilase, seminal plasmin, dan antigumpal, dan senyawa sitrat bagi nutrisi bagi sperma. Adik-adik, kelenjar yang ketiga yaitu bulbouretra atau kelenjar Culver, di mana pada kelenjar ini dihasilkan cairan semen yang warnanya jernih, dan cairan yang dihasilkan dari Culver berfungsi untuk menetralisasi saluran uretra yang sebelumnya dilewati urin. Nah, adik-adik, untuk alat reproduksi laki-laki internal yang terakhir adalah saluran uretra. Saluran terakhir atau muara pengeluaran sistem ekskresi dan sistem reproduksi. Adik-adik, setelah kita sama-sama belajar tentang alat reproduksi pada laki-laki bagian eksternal dan internal, berikut adalah gambar penampang melintang pada alat reproduksi pada laki-laki. Baik, kita sama-sama simak pada gambar. Skrotum dan gland penis yang mewakili alat reproduksi laki-laki bagian eksternal, sedangkan alat reproduksi laki-laki bagian internal diwakili gambar testis, epididymis, vas deferens, uretra, dan kelenjar aksesoris, yaitu berupa vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretra. Adik-adik, seperti yang kita bahas dari awal, bahwa alat reproduksi laki-laki ini nanti akan dimunculkan dalam soal penilaian akhir semester. Nah, untuk soalnya seperti berikut ini. Perhatikan gambar alat reproduksi pria pada gambar di bawah ini. Pertanyaannya adalah, hubungan yang tepat antara organ dan fungsi organ nomor 3 adalah. Dari soal ini artinya adik-adik dituntut untuk mengetahui struktur organ dan fungsinya. Nah, kalau kita sama-sama jawab nih, jawabnya apa? Ya, jawabannya D. Karena organ yang ditunjukkan gambar nomor 3 adalah vas deferens dan berfungsi untuk saluran sperma menuju ke kantung sperma. Baik, adik-adik, demikian pembelajaran sistem reproduksi manusia
tepatnya adalah bagian alat-alat reproduksi laki-laki. Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan ke sistem reproduksi pada manusia pada alat reproduksi wanita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.